Halo, halo. Cek. Suaranya aman nggak? Ya, udah ada. Kedakan, Kang? Aman ya? Ya, Aman ya? aman. Ini musik backsound kedengeran nggak? Enggak. Nggak ya? Oke. Kita mau nunggu dulu Kita Kang. mulai di 35 aja ya sambil Boleh. nungguin. Jatuhnya jadi kalau misalnya emang nggak ada yang ikut kan bakal ini ya. Jadi kita ngobrol aja lah. Kalau ada yang nimbrung nanya baru kita respon. Kalau enggak kita lanjut gitu aja ya. Oke. Nggak akan nungguin sampai misalkan kayak minimal 5 atau 10 gitu yang nonton, nggak perlu. Hmm, dulu deh kayaknya soalnya aku belum tahu siapa aja yang mau nonton soalnya pertama kali bikin Baru pertama kali ya? baru pertama kali jadi nggak expect banyak yang nonton. Yang penting nanti ini kan bisa direcord kan posisinya, Boleh. nanti Aku kan record aja ya. nanti di record maksudnya nanti jadi otomatis buat di nanti bisa di share ulang gitu loh, Siap. ya kan. Jadi kita ngobrol aja lah, ini ngobrol berdua we judul. Ngobrol berdua aja ya. Kecuali kalau ntar ada yang nanya ya baru beda cerita nih, tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya ya ya udah mau gimana lagi. Oke. By the way, Akang lagi di mana itu? Lagi di Ponyo, soalnya di rumah agak bete ya, agak sumpek, jadi udah cabut aja ke Ponyo gitu. Emang deket banget sih sama Ponyo rumah. Oh gitu. Apa jangan-jangan di bobonya di Ponyo lagi? Oh enggak, Oh, enggak. tapi ini tempatnya buat camping bisa. Oh gitu. Lapangan itu di Taman Ponyo di belakang. Oh siap. Siap. Hai, halo semuanya ya yang udah bergabung. Jangan kemana-mana dulu. Ini seru banget. Apa namanya? Pokoknya nggak boleh ditinggal, harus stay tune terus, harus ditungguin terus. Kalian juga bisa ikutan nimbrung ya. Gitu. Kita bisa ngobrol bareng, curhat bareng tentang overthinking kalian. Ini biasanya perempuan-perempuan nih yang banyak overthinking ya dibanding laki-laki gitu. Boleh? Jangan salah, sama cowok juga overthinkingan loh. Itu ya, saya juga overthinking. Nah, tapi disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Ini kita itu enggak apa namanya hanya ngobrol aja, enggak ada apa namanya ini enggak ada layanan profesional, terus yang maksudnya buat mendiagnosis juga enggak gitu kan. Terus enggak untuk menyembuhkan juga gitu kan, dan tidak memberikan intervensi psikologis apapun ya. Jadi kalau misalnya memang kalian butuh, kita ada kok apa namanya? Kita ada tenaga kesehatan jiwa profesional dari kita yang udah terpercaya. Nah, ini katanya Kang ada yang udah mau bertanya Kang, gitu. Oh, oke. Boleh, boleh. Tanya dulu Dari ya sebelum mulai. Apa ya, nih yang mau ditanyain? boleh, boleh Kak, ditanyain apa? Ini tentang overthinking yang apa namanya? Aduh aku Gimana caranya biar overthinking. overthinkingnya nggak bikin pusing lagi? Gitu. Ya, overthinking nggak bikin pusing lagi. Pokoknya overthinking kalian itu keluarin. Kalian overthinking karena apa gitu. Terus biasanya kalian gimana cara ngatasi kalian buat merilis overthinkingnya seperti apa gitu. Kalian boleh sharing-sharing di sini gitu. Tapi kan Gimana, biasanya Dian? sih kalau tahu saya sih dia kan perempuan yang overthinking gitu. Nggak salah. Hmm. Nggak salah. Cuman memang laki-laki juga ada overthinking juga. Jadi sebenarnya balance, cuman memang nggak kelihatan secara langsung mungkin ya kalau laki-laki ya. Lebih ke mendem kan, lebih ke diem gitu kalau laki-laki gitu kan. Diem-diem tapi mudah-mudahan nggak kayak yang di jembatan Cimindi ya. Jangan dong, Kang, nggak boleh. Ya Allah. Oke, kalau misalnya Dian nggak ada nih, pertanyaannya kita lanjut bahas dulu aja. Nanti kalau dia mulai nimbrung lagi, baru kita jawab ya. Iya, boleh. Tapi Oke. biasanya apa sih Kang yang bikin overthinking tuh ya? Nah, jadi
sebenarnya ini langsung aja ngobrol kita ya, langsung mulai Ya. topiknya. Jadi sebenarnya kita tuh overthinking itu adalah proses wajar buat kita, karena otak manusia tuh didesain buat selalu mikir gitu. Nah, jadi kalau misalnya ngobrolin sebenarnya apa sih yang bikin overthinking gitu, dan kenapa sih kok overthinking bisa nyampe bikin pusing gitu kan? Itu karena otak kita tuh kan punya kapasitas ya, gitu kan? Otak kita tuh punya kapasitas memproses informasi. Nah, pas kita lagi overthinking itu, jadi biasanya kita memaksa otak kita untuk mentok, mikirin semuanya sekaligus di waktu yang bersamaan. Mikirin hutang, mikirin belum move on, mikirin pay letter, gitu. Mikirin jodoh yang gak dateng-dateng, gitu kan. Mikirin apa lagi tuh, skripsi yang belum kelar-kelar misalnya gitu. Jadi si otak kita ini tuh dipaksa buat mikir gitu loh. Itu yang bikin pusing. Ya. Nah, udah ada nih Nah, ya udah ada. Nih, tentang overthinking. Oke, gimana tuh? Katanya. Apa ini? Jadi kayak sekarang lebih gampang anxiety dan nggak ngerasa cukup buat setiap orang. Jadi overall suka ngerasa nyalahin diri sendiri. Gitu. Boleh cari tips mengatasinya. Oke. Nih, kalau buat ini ya, pertama kita perlu pastiin dulu nih si kecemasannya ini gitu ya, apakah memang hasil dari pemikiran kamu atau memang si kecemasan ini nggak ada kaitannya sama si overthinkingnya. Karena gini, kalau misalnya nih, kan di sini konteksnya nggak ngerasa cukup buat orang lain, oke? Ini aku baca based on ini ya, nggak ngerasa cukup buat orang lain itu bisa jadi bukan overthinkingnya pun adalah hasil. Jadi kayak misalnya nih, aku udah bantuin kamu, gitu kan? Aku udah bantuin kamu, terus aku ngerjain semua yang aku bisa, tapi dari dalam diri aku nggak ngerasa cukup sama diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya kamu udah ngerasa cukup banget dibantu sama aku gitu. Kebayang nggak? Ada perbedaan yang cukup jelas di situ. Bahwa sebenarnya aku yang nggak cukup, aku yang nggak ngerasa cukup buat bantuin kamu, itu yang bikin aku overthinking. Padahal jadi, orang yang dibantu sudah merasa cukup ya, Kang? Yes, bisa jadi orang yang dibantu itu merasa cukup. Ya. Kebayang nggak? Nah, karena nggak ngerasa cukup sama diri sendiri, terus jadinya nyalahin diri. Karena sebenarnya yang nyalahin tuh, yang salah tuh dan yang bikin salah tuh si diri sendiri ini gitu loh. Si aku ini. Aku yang nggak ngerasa cukup karena aku ngerasa bahwa aku harus terus-terusan cukupin orang lain, makanya itu jadi overthinking. Dari situ baru muncul anxiety-nya gitu loh. Dari situ baru muncul kekhawatirannya. Ya. Kebayang nggak sampai sini? Cukup kejawab ya, mudah-mudahan ya. Jadi ya, untuk tips mengatasinya, jadi kita lanjut dulu dikit ya untuk tips sharing mengatasinya itu. Jadi lebih ke, coba deh kamu berkaca sama diri sendiri dulu nih, sebelum overthinking itu apa sih yang jadi sumber overthinking kamu. Karena ini lanjut obrolannya ya, karena nih ada pakar psikologi kognitif asal Amerika yang menjelaskan kalau otak manusia itu bisa memproses sekitar 3 sampai 9 hal sekaligus di waktu yang bersamaan. Oke, jadi kebayang nggak tuh kapasitas otak kita yang sehebat dan seleluasa itu gitu ya, buat mikirin 3 sampai 9 hal sekaligus. Nah, di momen itu, gitu kan, di momen itu kita punya 2 pemikiran aja yang berantem dalam diri sendiri udah puyeng. Bener nggak sih? Betul. Apalagi ditambahin 3, ditambahin 4, ditambahin 5, terus semuanya diproses di kepala. Jadi kayak, kebayang nggak sih pusingnya otak kita yang sejago itu? Bisa overheat nanti otaknya. Jatuhnya jadi overheat gitu loh. Dan PR-nya, masalah besarnya adalah kita pengen semuanya selesai di waktu yang bersamaan. Nah, iya. Itu. Kita tuh selalu mencari itu yang gimana caranya
supaya ini tuh selesai secara bersamaan gitu. Padahal kan kadang nggak mampu juga gitu harus selesai secara bersamaan. Harus satu-satu kan biasanya step by step. Cuma kan biasanya tuh otak dan kita tuh selalu mikir ini bisa semuanya selesai bersamaan gitu. Jadi ada pressure-nya itu loh, Kang. Iya benar, kayak ada pressure dari dalam diri ya sebenarnya, yang sebenarnya persepsinya semuanya dari dalam diri gitu loh. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat, kita harus menyelesaikan ini di waktu yang bersamaan, kita harus ini, kita harus itu, kita harus ini, kita harus itu, yang akhirnya si omongan kita ini didengar sama pikiran, dan pikiran tuh mesin pencari jawaban gitu loh. Dia bakal terus ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi kebayang ya, apa yang bikin otak kita puyeng banget ketika overthinking? Ya itu tadi gitu loh, karena banyak hal yang dipikirin dan banyak hal yang harus diselesaikan secara bersamaan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makin pusing deh kita. Ada, menurut kamu gimana Irma? Apa yang kamu dapat dari obrolan kita kali ini sampai sini? Apa kan? Sorry, putus-putus. Apa yang kamu dapat dari obrolan kita sampai saat ini? Karena kan kita masih ada beberapa waktu lagi ke depan ya buat ngobrol ya. Tentang overthinking ini ya Kang, jadi memang kita tuh tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu tuh dengan sekaligus gitu. Itu bikin otak kita tuh jadi overheat, bikin kita tuh itu overthinking gitu. Ini takut begini, takut begitu gitu kan. Ini harus begini, ini harus begitu. Sedangkan kapasitas diri kita aja tuh belum tentu sanggup untuk menyelesaikan semuanya gitu. Tapi kadang overthinking juga kan, ini apa dulu ya yang harus diselesaikan duluan gitu. Gitu kan. Nah, Iya. Dan itu nanti kita bahas menjelang akhir ya. Itu kita bahas menjelang akhir nih. Nah, jadi di sini aku mau ngobrol tentang kenapa sih kok si overthinking ini bisa banget bikin kita pusing. Kalau yang tadi kan apa ya? Apa yang bikin kita overthinking itu adalah pikiran kita yang kita merintah otak kita buat ngerjain banyak hal di waktu yang bersamaan dan butuh waktu dan kayak seakan dipaksa untuk nyelesain semuanya di waktu yang bersamaan gitu kan, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, sedangkan yang kalau misalnya kita ganti, jadi kenapa sebenarnya sih overthinking ini bikin pusing? Pas overthinking ini yang dipikirin bukan cuman apanya. Jadi yang dipikirin adalah ketika misalnya nih kita ambil konteks dari Haidian R gitu ya, yang tadi tuh. Let's say misalnya dia bilang bahwa aku nggak ngerasa cukup buat orang lain. Di situ yang diproses bukan cuman aku pengen menuhin kebutuhan orang lain, tapi mood dia pas mau menuhinnya, latar belakang psikologis dia kenapa bisa punya pemikiran kayak gitu, respon orang ke kita gitu loh. Dan itu banyak hal background yang nggak kelihatan yang pada akhirnya masuk ke kapasitas 3-9 hal itu. Jadi kayak padet-dedet gitu loh. Kebayang nggak sih Pak? Apa padet-dedet bahasa Indonesia? Bertumpuk-tumpuk. Iya benar, bertumpuk-tumpuk gitu kan, numpuk. Ujungnya nggak tahu yang mana yang harus diselesaikan duluan, yang mana yang harus diselesaikan belakangan, gitu kan. Dan bahkan kalaupun diurai satu-satu gitu ya, kita nggak tahu sebenarnya ini apa yang bikin pusing gitu, apa yang bikin overthinking ini nggak tahu gitu. Benar nggak sih? Bikin overthinking. Kalau misalkan ditanya, enggak, kadang aku suka mikir gini loh kan, padahal kalau kita sedikit aja gitu kan, semuanya juga nanti beres kok. Kadang kita nggak perlu cari solusinya, kita nggak perlu cari akar masalahnya bahkan gitu kan, nanti juga selesai dengan sendirinya gitu. Memang cuman butuh waktu gitu. Tapi kayaknya balik lagi sama individunya deh Kang, apakah si orangnya itu yang gerasak-gerusuk, maksudnya gerasak-gerusuk itu pengen cepet-cepet segala sesuatunya tuh buru-buru gitu, nggak sabaran gitu kan. Ada yang si individunya tuh ya udahlah slow, nanti juga beres kok. Itu biasanya masing-masing kan ya Kang ya. Iya, itu juga ngaruh, Nah, itu yang tadi aku bilang background proses itu loh. Jadi untuk orang yang terbiasa ngatasin masalah,
gitu kan, dia terbiasa berpikir untuk memetakan yang mana dulu yang harus diselesaikan, yang mana yang belakangan, itu tingkat overthinkingnya lebih rendah daripada orang-orang yang gerasak gerusuk, harus cepat selesai, dikejar deadline gitu loh. Semuanya harus selesai di waktu yang bersamaan. Nah, itu tingkat kecenderungan buat dapat overthinkingnya lebih gede. Ya, betul. Biasanya kayak gitu. Gitu. Nah, jadi kesimpulan sederhananya, kesimpulan sampai saat ini ya, kenapa pada akhirnya overthinking itu bisa bikin pusing? Jadi pada akhirnya otak kita nih ngeproses banyak hal itu yang sampai kamu bilang itu overheat atau overwork gitu loh. Nah, si overheat dan overwork inilah yang bikin otak kita pusing. Cukup kejelasin nggak kenapa overthinking itu jadi bikin pusing? Cukup ya. Buat teman-teman yang baru bergabung gitu kan, mudah-mudahan meskipun cuma selewat-selewat, sedikit memahami ya. Kalau misalnya memang ada kurang memahami, boleh kasih pertanyaan, nanti dijawab sama orang yang expert ini nih, sama beliau yang expert ini di bidangnya. Boleh tanya tentang overthinking kalian, kenapa kalian bisa overthinking, kenapa apa yang bikin kalian overthinking gitu kan. Terus kalau misalkan udah overthinking, gimana cara kalian untuk menyelesaikan si overthinking ini gitu. Boleh kok di-share cerita-cerita kalian gitu kan. Jangan lupa kalau boleh di-like dulu ya, di-like, di-share supaya kita banyak yang nonton. Ini baru sesi 1, ini baru part pertama, kita baru memulai ya Kang ya. Mudah-mudahan kita akan terus lanjut dan banyak yang nonton gitu kan. Ayo jangan lupa dan ya. Informasinya kita bakal rutin live mingguan gitu kan. Kita bakal live rutin mingguan nanti. Kita bakal banyak hal yang bakal kita sharingin juga, jadi langsung aja di follow biar nggak ketinggalan update dari kita. Betul. Daripada harus ke psikolog mahal. Komen gratis ya, kapan lagi bisa gratis, langsung bisa nanya sama yang expert gitu kan, sama yang expert di bidangnya, sama psikolog nih gitu kan, boleh. Aku masih sarjana ya, bukan psikolog ya, tapi lagi menuju ke situ. Soalnya ini kadang jadi bahaya juga karena ada kode etik yang membedakan antara sarjana sama psikolog ini gitu loh. Jadi itu mungkin nanti aku bakal bahas di bahasan selanjutnya ya. Karena kita nggak bisa klaim di psikologi itu kita sangat ketat. Kami sangat ketat. Jadi salah bahasa aja itu bisa kena omel yang luar biasa. Gitu. Oke. Mau lanjut yuk? Lanjut lagi deh kan, lanjut lagi. Ayo kita lanjut lagi aja. Biasanya kadang ada nggak sih Kang yang kalau misalkan gara-gara masa lalu gitu kan, jadi sekarang overthinking gitu. Biasanya gimana sih Kang cara ngatasinnya gitu kalau misalkan masa lalu itu yang berhubungan dengan masa lalu? Oke, kalau misalnya kita ngobrolin kalau misalnya kita ngobrolin, ini kan kita bisa bilang untuk sementara definisi yang kita pahami adalah overthinking karena kita banyak banget yang dipikirin dan harus diselesaikan di waktu yang bersamaan. Termasuk masa lalu juga. Kayak misalnya nih, waktu kecil kita ngerasa menyesal. Kenapa sih aku harus masuk SMA? Kenapa sih aku nggak masuk SMK yang aku mau misalnya gitu? Atau kebalikannya, kenapa sih aku harus masuk masuk SMK? Sedangkan aku pengennya masuk SMA gitu. Nah, hal-hal yang ngeganjel di masa lalu itu sama otak bakal diproses sebagai hal yang belum selesai. Oke. Dan seiring berjalannya waktu, kalau nggak kita definisikan selesai, itu bakal terus mikir gimana caranya biar aku bisa balik lagi ke SMA. Coba. Itu kan meskipun sekarang udah lulus kuliah. Yes. Nah sih, jadi otak kita ini tuh unik-unik nyebelin.
Otak kita tuh unik-unik nyebelin. Jadi di satu sisi function dia adalah untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, Tuhan memberi otak untuk itu. Tapi kita sendiri yang bikin masalahnya nggak kelar di pikiran. Dan otak ngedefinisiin sebagai itu belum selesai. Jadi dia terus-terusan nyari jawaban. I see. Gitu. Oke. Oke. Jadi ketika kita udah mulai ngerasa punya closure, at least buat diri sendiri lah ya gitu. Nah, di proses setelah dapat closure itu barulah otak bilang, oke, tugas yang ini selesai, yuk kita pindah ke kerjaan selanjutnya. Jadi kadang-kadang harus tergantung sama mindsetnya juga ya, Kang ya. Yes, sama mindset yang pada akhirnya otak itu bakal selalu ngeproses pertanyaan kita dan bakal ngasih jawaban secepat, setepat, dan sebaik mungkin. Itu tugas otak. Nah, overthinking ini adalah mode di mana sebenarnya tanda bahwa kita tuh udah mulai banyak hal yang lagi kita proses di kepala. Dan itu bukan hal yang jelek. Itu bukan hal yang buruk, itu bukan hal yang jelek, tapi lebih kayak mulai sekarang mungkin kita bisa shifting mindsetnya bahwa kalau overthinking berarti otak kita lagi kebanyakan pikiran. Oke. Terus gimana dong caranya buat bisa meredakan si pikiran itu gitu ya? Oke. Jadi kebayang ya, pada dasarnya otak kita, ini aku review lagi dikit nih. Otak kita bakal ngeproses semua hal yang kita kasih. Misalnya, aku pengen makan telur, ceplok. Misalnya, dari pagi sampai sekarang masih belum dikasih telur ceploknya. Otak bakal nanyain, kapan kita mau makan telur ceplok? Kapan kita mau makan telur ceplok? Oh, itu akan selalu begitu, Kang, bekerja bertanya gitu, kapan kita itu di bawah aku mau makan telur ceplok. Iya. Kita bakal terus nanya. Otak ini bakal nanya, kan kamu tadi pagi mau bilang telur ceplok. Ayo kita bikin, kapan mau bikinnya? Gitu. Nah, ketika misalnya itu belum kelar, ketika misalnya telur ceplok itu terpinggirkan, ditambah lagi informasi aku harus kerja, aku harus nyelesain ini dulu. Ya udah, kerjain dulu. Sampai itu belum kelar, terus kita pindah lagi, nanti ditanya lagi, ayo kapan kamu mau nyelesain kerjaan itu? Kapan kamu mau telur ceplok? I see. Tapi hebat banget ya, bisa seperti itu ya, Kang ya? Yes. Itu keren banget sih. Allah keren banget sih ngedesain otak manusia sih. Tapi ya untuk yang untuk yang nggak bisa mengerti itu, jatuhnya jadi kenapa sih otak aku tuh mikirnya waktu SMA tuh aku tuh pernah waktu SD itu aku pernah pengen makan aromanis di warung mang-mang yang dulu tuh di SD itu. Pernah nggak waktu kecil nih punya keinginan yang sampai dewasa tuh kayak penasaran banget pengen itu? Ya, gitu. belum nyobain gitu kan? Yes, entah itu makanan, entah itu main kemana, entah itu jalan-jalan sesederhana beli lollipop kita misalnya gitu. Dan entah berapa tahun kemudian otak tuh nanyain lagi, kan kamu pernah pengen ini kan? Kenapa nggak dikabulin sampai sekarang? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, berarti tertanam ya, Kang, di otak itu gitu kan? Jadi memori bawa aja gitu kan? Jadi itu yang belum terus tertanam gitu di otak gitu ya. Ini belum. Oh, iya. Dan itu tuh numpuk di otak jadi on progress, belum done gitu. Kebayang nggak sih berapa banyak yang on progressnya di kepala? Oh, tapi nanti setelah kita udah coba, itu akan selesai, itu akan hilang. Yes, ketika misalnya nih, aku punya cita-cita nih misalnya. Kalau misalnya aku beres baca buku, aku pengen beli Milkita, gitu kan. Aku pengen Resap Reward, beli permen Milkita. Nah, waktu itu aku nggak langsung beli. 2-3 hari kemudian baru aku beli. Setelah aku beli, hilang tuh keinginan buat beli Milkitanya. Hilang pertanyaan, kapan beli Milkitanya tuh hilang. Udah ya. Udah, karena kita tahu bahwa ini udah done.
si otak udah tahu bahwa request kita itu udah done. Kolor ceploknya udah dibikin, kerjaannya udah kelar. Jadi pas mau tidur udah lebih enak. Tapi ketika keluar ceploknya belum beres, ketika kerjaannya belum beres, mau tidur tuh kepikiran, aduh kerjaan aku belum kelar nih, tapi udah ngantuk. Ya. Bener gak sih? Terasa gak sih? Ada pengalaman yang relate gak? Coba nih yang baru bergabung ada pengalaman yang relate kan nih tentang overthinking masa lalu atau masa depan atau mungkin yang sedang dijalanin gitu kan, boleh berbagi sharing gitu. Kakak semua buat kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas ya, dimanapun kalian berada, boleh sharing-sharingnya. Tapi biasanya sekarang yang lebih sensitif deh Kang, bukan lebih sensitif ya, lebih ke kebanyakan yang dialami orang-orang nih tentang overthinking sama pasangan Kang, gimana coba? Oke, aduh ini cukup menarik sih. Banyak banget soalnya yang kayaknya yang tertarik soalnya. Tadi aja nih bisa memacu orang-orang yang nonton di sini mungkin punya overthinking sama pasangannya nih, gimana gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ngobrolin overthinking sama pasangan, gitu kan, itu tandanya berarti ada something yang kita pikirin banyak banget tentang relationship kita. Gitu. Misalnya pasangan janji buat ini, buat ngajak jalan-jalan, misalnya pengen main ke Bondin misalnya gitu. Terus udah gitu janjiin lagi pengen ngajak jalan-jalan ke Pangandaran misalnya gitu kan. Dan banyak tuh janji-janji manis yang mau diajakin liburan. Temanya misalnya liburan gitu. Oke. Nah, si pasangannya ini karena nggak peka, mungkin gitu ya, bisa jadi nggak peka ataupun gimana pun keadaannya, si janji-janji ini tuh cuman jadi bahasa doang. Oke, si janji-janji ini cuma nyampe bahasa doang. Dan nanti ketika misalnya nih si pasangannya ini ngomongin soal, aduh aku kepikiran liburan deh. Nah, si mode pasangannya yang udah dijanjiin liburan ini bakal langsung mikir, kamu mah janji doang ya liburan teh gitu. Ya. Biasanya cowok sih kayak gitu janji manis. Kayak jadi kebayang gak sih momen dimana udah dijanjiin banyak hal yang masuk ke pikiran kita yang kita nggak bisa penuhin sendiri karena ada pasangan, ada orang lain yang ngejanjiin itu, gitu kan? Dan di situ tuh mulai otak tuh berpikir, kamu mah bohong, cuma janji-janji doang. Dan banyak hal gitu loh. Yes, kamu cuma omdo gitu kan. Kamu mah omdo doang, ngomong doang, ngemeng doang gitu, ngajak jadinya kagak, ngumpulin duit kagak. Iya. Gitu kan. Dan itu ada tindakan-tindakan action kecilnya kan, kayak misalnya kalau mau liburan tuh berarti udah nge-planning itinerary-nya mau kemana aja, jalan-jalannya mau kemana aja, yang jauh-jauh tuh udah mulai dipikirin gitu. Tapi kayak hal sesederhana, ya udah deh ayo kita mulai cicil satu-satu misalnya gitu kan. Nah, ketika udah mulai dicicil satu-satu, si pemikiran tentang liburan yang cuman omdo ini perlahan-lahan mulai berkurang. Karena ada checklist di kepala kita, liburan pengen ke Bonwin, ke checklist gitu. Liburan pengen ke Pangandaran, mulai ke checklist gitu. Liburan pengen ke, let's say ke puncak misalnya gitu, sambil main ke taman safari, checklist gitu. Nah, selama itunya belum ke checklist, di pikiran kita masih bakal terus kayak gitu. Itu untuk konteks liburan. Nah, di sisi lain misalnya, nih Kang ada nih. Oh, ada nih dari Teh Anissa nih. Mau cerita katanya. Kuliah pernah paranoid ada problem yang nggak aku terima. Terus selama 1 tahun selalu mimpi settingannya sekolah. Pas aku bilang aku maafin semua yang lalu. Pernah mimpi lagi. Nah, gimana Kak? Yes, bener. Kenapa? Karena ini tadi otak bakal terus-terusan bilang bahwa
paranoid itu takut ya, takut berlebihan. Jadi koreksi kalau aku salah ya teknis saya artinya ya. Jadi teknis saya ini punya ketakutan yang berlebihan dan enggak diterima terhadap satu masalah. Otak bakal minta otaknya Teh Anissa ini untuk bilang, ini lu punya masalah, lu harus selesaiin. Gitu loh. Lu harus selesaiin masalah ini karena ini ngeganggu banget. Sampai masuk mimpi. Sampai masuk mimpi, settingannya di sekolah itu artinya otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita ngasih tahu bahwa masalahnya di sini loh. Oke, dari masalah itu, gitu kan, ada objektif yang harus diselesaikan, yaitu kalau ceritanya Teh Anissa adalah memaafkan tentang ketakutan itu, sumber ketakutannya dimaafin. Nah dari situ baru si otak tuh ngechecklist dan udah deh selesai, mimpinya nggak muncul lagi. Ya. Kejelasin nggak konteksnya Teh Anissa? Ya, jelas. Tapi tetap aja ya, itu dari bawaan dari diri kita sih yang sudah memperhatikan dengan semua apa yang terjadi gitu. Akhirnya ya udah gitu selesai. Itu termasuk dendam juga nggak sih, Kang? Jadi gue dendam nih gitu. Sampai kebayang-bayang. Nah, dendam itu adalah emosinya. Jadi emosi yang bercampur berbagai hal, emosinya dendam. Nah, masalahnya otak manusia didesain untuk mengingat hal-hal yang emosional. Jadi mau nggak mau si otak ini bakal terus-terusan nginget si dendamnya itu karena itu emosional. Kebayang nggak? Ya. Dan dari dendamnya itu demand penyelesaian, butuh checklist gitu. Karena sudah terchecklist ya sudah selesai. Nah, udah terchecklist sudah selesai. Karena kayak Teh Anissa juga sama ya kayak gitu. Saat sudah memaafkan, akhirnya ya udah nggak pernah mimpi lagi. Hebat ya Kak Anissa ya, udah bisa memaafkan, melupakan masa lalu gitu daripada dihantuin terus ya lewat-lewat mimpi gitu, nggak enak banget ya Teh ya. Akhirnya hebat. Itu keren sih. Nah, ya, jadi sebenarnya juga sih memaafkan itu gitu. Yes, jelas. Dan ini perlu latar belakang juga. Teh Anissa ini adalah sarjana psikologi ya teman-teman. Jadi beliau juga punya ilmunya untuk ngeproses itu gitu. Gitu. Jadi memang kita ada ilmunya ya Teh ya. Buat bisa memaafkan hal yang sangat sulit dimaafkan itu. Gitu. Dari Irma sendiri ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita bahas apa sih tindakan pertama yang harus kita lakuin buat kalau misalnya nanti overthinking mampir. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini lebih bukan aku yang bertanya ya. Ini kayak temanku cerita nih, kemarin temanku cerita. Jadi gini ceritanya. Awalnya itu teman aku tuh dekat sama laki-laki gitu kan. Dekat sama laki-laki. Awalnya itu si laki-lakinya itu baik, effort segala macem, royal lah gitu kan. Sampai pada akhirnya temanku tuh menaruh hati sama laki-laki ini, dan terus setelah menaruh hati si laki-lakinya itu berubah gitu kan. Nggak seperti saat pertama ngedekati temanku gitu kan. Nah, yang bikin overthinkingnya itu temanku tuh gini, ini tuh gara-gara dia sudah merespon si laki-laki ini gitu kan. Jadi pada akhirnya si laki-laki ini tuh berubah gitu. Terus kalau misalkan jam berapa, balasnya jam berapa, itu tuh bikin temen aku tuh overthinking banget gitu. Padahal sudah ada penjelasan dari si pihak laki-lakinya ini bahwa saya nggak kemana-mana gitu kan, saya bekerja gitu kan. Kenapa saya sekarang udah mulai ibaratkan udah mulai berubah gitu kan? Itu karena saya sudah merasa
aman gitu kan, si laki-lakinya itu sudah merasa secure bahwa si perempuan ini udah milik saya gitu kan, itu udah dijelasin sama si laki-lakinya. Tapi si temen aku ini tuh tetap aja overthinking, kok dia kok dia kok kenapa sih nggak sama kayak awal gitu, lebih ke gitu. Oke. Nah, ini wajar banget dan umum banget dialami sama cewek-cewek gitu ya, dari yang udah curhat sama aku gitu. Ini jadi pada dasarnya sebenarnya masalahnya bukan di laki-lakinya, tapi masalahnya di teman kamunya itu. Gitu. Masalahnya ada di teman kita perlu mulai agak ditelisik lebih dalam ya, biar lebih enak nganalisanya, biar lebih enak. Nah, jadi tanpa bermaksud judgement atau menyalahkan dia gitu ya, masalahnya ada di dia nih pertama. Nah, kita perlu track back dulu nih, kan kita sama-sama tahu bahwa overthinking itu isinya adalah pikiran kita yang kebanyakan. Oke? Pikiran kita yang kebanyakan yang minta diselesaikan di waktu yang bersamaan. Nah, berarti kalau kita pakai definisi itu buat temennya kamu, kita lihat sebenarnya apa sih isi kepalanya dia, isi otaknya dia apa sih, isi pikirannya apa sih yang bikin dia ngerasa kok si perubahan ini tuh signifikan itu, penting buat dia. Pernah ada cerita apa di balik teman kamu yang punya mindset kayak gitu atau yang punya persepsi seperti itu? Kebayang nggak? Nanti setelah kita tahu gitu ya, setelah kita tahu apa yang ada di pikirannya, setelah kita tahu poin-poin apa yang penting sampai dia akhirnya ngambil keputusan dan ngambil kesimpulan bahwa kok aku ngerasa perubahan si cowok ini tuh buat dia tuh sesignifikan itu ngaruhnya gitu loh, sampai dia ngerasa nggak nyaman hidupnya, sampai dia ngerasa jatuhnya jadi kayak, koreksi kalau aku salah, tebit ngemis buat ayo dong perhatiin aku dong dan segala macam, sampai gitu nggak? Jadi kayak gitu ya. Ada indikasi ya kan? Anggap ekstrimnya seperti itu ya, gitu kan? Anggap ekstrimnya bisa sampai seperti itu. It means memang dianya yang perlu diajakin ngobrol gitu. Dan itu harus langsung orangnya, biar nanti kita coba bisa bedah. Sebenarnya kenapa sih kok kamu bisa sampai overthinking ini gitu? Nah itu dengan kita tahu dari psikolog profesional, psikolog kognitif itu ya, berarti dia udah ada mungkin 3-9 hal sekaligus yang dia pikirin di saat bersamaan. Nah tugas kita adalah gimana caranya ngurai pikiran pertama apa, pikiran kedua apa, pikiran ketiga apa gitu loh. Jadi kayak kita bantuin dia sadar. Jadi lebih gampang kan ngebantuinnya gitu loh. Ya, ngerti. Gitu. Jadi overthinkingnya itu karena pikiran. Ya udah kita urai. Pikiran kamu apa? Yang pertama yang sekarang kamu pikirin apa? Gitu. Terus pikiran yang kedua yang lagi kamu pikirin apa? Pikiran ketiga yang kamu pikirin apa? Pikiran 4-9 mungkin, atau bahkan lebih gitu. Ya udah nggak apa-apa, listing dulu aja gitu loh. Nah ini masuk ke salah satu materi yang ini, tindakan apa sih yang pertama kali kita perlu lakukan ketika overthinking mampir. Oke? Ke situ dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bisa lanjut ngobrol lagi. Iya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita perlu punya awareness dan acceptance. Jadi pertama kita perlu sadar dulu. Kita perlu aware bahwa saat ini pikiran kita lagi mikirin banyak hal di waktu yang bersamaan dan dituntut buat selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita sadarin dulu, berhenti dulu ngapa-ngapain. Gitu, berhenti ngapa-ngapain, stop dulu pikirannya meskipun susah, tapi at least kita mulai punya kesadaran bahwa aku lagi overthinking. Udah, gitu kan? Nah, setelah itu baru masuk ke nerima. Jadi nerimain bahwa saat ini pikiran aku lagi banyak banget, gitu kan? Kenapa tuh lampunya? Aduh. Ada ikan dikit ya guys. Ada ini. Ayo lanjutkan sambil lanjut aja.
Oke, jadi setelah sadar, kita menerima ini belum mengambil tindakan apa-apa ya. Ini belum mengambil tindakan apa-apa, baru sadar dan menerima bahwa oke, saat ini aku lagi overthinking gitu. Oke. Nah, setelah itu beres, ini juga pastinya bisa jadi lama gitu loh. Ini aku ngomongin secara general aja dulu ya, dan waktu out of context di sini gitu. Nah, selanjutnya otak kita uniknya nggak bisa ngebedain antara imajinasi dan realita. Oke, pernah nggak ngalamin kayak misalnya nih, kamu tuh takut sama sesuatu, let's say kamu takut sama cicak misalnya, atau takut sama kecoa. Terus kamu tahu bahwa kecoa tuh tinggalnya di tempat gelap. Oke, terus kamu datengin tempat itu, gitu kan, dan tiba-tiba langsung takut, bentar, ada kecoa nggak nih? Gitu. Ya. Oh, ada awareness ya. Oke. Yes, padahal kecoanya belum tentu ada. Ya, benar. Iya kan, kecoanya belum tentu ada. Nah itu otak nggak bisa bedain yang mana yang realita, yang mana yang imagination. Nah dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa begitupun untuk si overthinking ini. Jadi kita perlu kasih kejelasan ke otak kita bahwa nih kita punya masalah ini. Pikiran kita sebanyak ini. Oke, masalah mau diselesaikan kapan, masalah mau mulai yang mana dulu dan segala macam, itu nanti. Tapi at least mental kita punya gambaran secara utuh dan menyeluruh kalau si pikiran-pikiran kita itu real, valid, semuanya ada gitu. Dan bila perlu mulai masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mind dump istilahnya, atau thought dump atau brain dump. Di sini kita tulisin. Jadi misalnya nih, masalah pertama, pay letter cicilan segini. Terus aku ngerasa di ghosting sama pasangan tapi aku udah effort. Gitu kan, yang jadi pikiran-pikirannya gitu, yang jadi pikiran-pikirannya. Terus misalnya aku lagi PDKT sama dia tapi dianya cuek. Terus misalnya aku lagi kerja nyelesain ini, aku lagi ini yang pikiran aku gitu. Jadi kayak dikeluarin semuanya. Oke, dikeluarin isi pikirannya semua. Nah, setelah dikeluarin isi pikirannya, baru nanti kita lihat listnya. Jadi kayak punya list gitu kan? Kita kan bakal punya list tuh dari situ. Nanti dari list itu kita lihat pertama hal yang paling cepat banget buat bisa diselesaikan yang mana, itu yang diduluin. Oke. Biar si checklist di kepala kita mulai ada satu yang ke checklist gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata semuanya berat, mulai dari hal yang paling mudah dan yang paling ringan dikerjain. Kalau masih semuanya berat banget, oke, nggak apa-apa. Kita cari satu hal yang kalau itu kekerjain, banyak hal yang terurai dan terselesaikan. Kebayang nggak? Jadi pertama, kita cari yang paling cepat, yang paling mudah diselesaikan. Kalau ternyata nggak ada, kita cari yang paling gampang, gitu ya, yang paling enak, yang paling kita banget bisa cepat kerjanya. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa, kita cari satu hal yang kalau itu dikerjain, ngurai banyak hal dan ngebantuin kita buat nyelesain hal lain. Intinya adalah poinnya yang pertama, kita harus sadar sama nerima dulu. Yang kedua, kita perlu punya kejelasan mental tentang masalah atau isi pikiran kita itu apa. Terus kita keluarin lewat brain dump atau mind dump, itu dibikin listingnya. Gitu kan, boleh pakai pen and paper atau boleh pakai checklist di handphone di notes, itu bebas, itu teknis. Oke. Dan setelah itu kita lihat, gitu kan, nah, kita selesaiin satu-satu sampai tuntas dengan cara itu yang paling cepat, yang paling gampang, atau kalau semuanya susah, yang momen ketika kita nyelesain aktivitas itu semuanya bisa terurai. Kurang lebih 4 tahap itu sih.
gimana hal tindakan pertama yang bisa kita lakuin. Tapi kalau ternyata dalam waktu 3 sampai 6 bulan, let's say, pikirannya masih berantakan, nah ini wayahna ini mah disarankan untuk ngobrol sama profesional sih. Takutnya malah jadi ngeganggu ke yang lain gitu. Ya, iya, Gitu. betul. Malah mengganggu aktivitas yang lainnya, Kang. Yes. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Boleh gabung, curhat-curhat, tanyain lagi yang lain. Atau ada yang mau sharing ceritanya yang relate kayak Teh Anissa juga boleh banget. Tentang overthinking kalian punya overthinking apa? Terus kalau misalkan overthinkingnya nih dihargain 1.000 nih ya, kira-kira kalian bakalan dapat berapa tuh dari seluruh overthinking kalian? Lumayan banget ya. Kayaknya bisa bikin kaya deh dari overthinking. Seenggaknya kita bisa jajan bakso dari overthinking deh. Ayo. Kalau misalkan di rate nih, overthinkingnya 1.000-an nih, kalian dapat berapa banyak tuh? Iya sih, itu kebayang sih bener ya. Kalau misalnya kita bisa kaya dari overthinking doang sih. Satu pikiran 1.000 gitu ya. Kalau misalkan jajan, krisnya hasil dari overthinking, Kang. Menarik. Bisa jadi. Aduh, nggak ada lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya seenggaknya ini masih obrolan pertama ya teman-teman. Dan ini juga kita masih, jujur nih ini cerita dikit dadakan ya kita ya, Irma ya. Tahu nih Kang, apalagi aku. yang out of nowhere tiba-tiba, wah kayaknya hostnya nggak bisa datang deh. Ini urgent banget, boleh bantuin nggak? Kata dia, boleh, siap. Ya udah, ayo kita kerja sekarang. Aku masih orangnya si siap dan si gas aja. Tapi apa yang kamu dapat dari obrolan kita ini? Ini beneran yang nggak kita persiapin kan ya? Jadi insight apa aja nih yang kamu dapat dari obrolan si overthinking ini sekarang? Jawab nggak gimana caranya biar overthinking nggak bikin pusing lagi? Gimana, Kak? Kejawab nggak pertanyaan yang dari awal itu kita tanyain? Gimana caranya biar overthinking nggak bikin pusing lagi? Menurut kamu kejawab nggak? Kejawab sih. Lebih ke balik lagi ya, kalau buat aku ya, apa yang aku tangkap itu mungkin kan setiap pribadi masing-masing itu beda itu ya, tangkapnya seperti apa. Cuman gitu kan, kalau misalnya aku pribadi itu ternyata si overthinking itu memang dasarnya dari otak kita, dari mindsetnya kita gitu. Jadi ya jangan terlalu berlebihan lah. Kalau misalnya memang terlalu banyak pikiran, numpuk di kepala, mari ya tadi yang cari 4 tadi gitu kan. Setidaknya diurai dulu mana nih yang paling gampang buat kita checklist gitu, supaya makin berkurang overthinking. Jadi balik lagi ke si mindsetnya aja. Oke. Kalau nggak ada, apa dicukupin dulu aja nih? Atau gimana? Aku sih ngerasanya udah cukup ya. 1 jam belum loh Kang, nanti sebentar lagi. Santai aja dulu. Masih ada 15 menit lagi sih ya. Jadi ya udah. Ayo kita tungguin deh. Kita tungguin. Nah. Kita ngobrol-ngobrol aja. Lagi. Boleh. Tapi kalau dari konten aku udah selesai ya. Dari konten aku yang aku siapin udah selesai. Jadi sekarang ngobrol bebas aja. Gak ada yang mau gabung buat ngobrol apa gitu, overthinking. Gak apa-apa sih kalau misalnya kayak overthinking sama pasangan, aduh takut pasanganku begini, takut pasanganku begitu gitu. Biasanya sih itu lebih yang lebih relate ya Kang, masalah pasangan gitu kan. Bisa pasangan, bisa soal kerjaan yang ya, tiba-tiba dikasih deadline mendadak gitu kan. Takut si bos begitu. Gitu. Atau nanti biasanya pertemanan juga ngaruh. Kayak yang tadi ya, maksudnya aku pengen bantuin orang, tapi ternyata kok bantuan aku rasanya kurang terus ya. Itu kan jadi pikiran banget tuh yang kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi memang overthinking ini normal ya. Maksudnya nggak ada yang salah dengan overthinking. Nggak ada, overthinking bukan hal yang harus ditakutin, overthinking bukan hal yang menyebalkan, overthinking bukan musuh. Tapi
yang perlu kita garis bawahi adalah overthinking ini adalah tanda intinya gitu loh. Si mindsetnya kita ubah dikit gitu ya, kita shifting dikit. Overthinking ini adalah tanda kalau otak kita udah sangat banyak sekali yang kita pikirkan. Tandanya adalah pusing. Jadi kalau udah mulai pusing, udah jeda dulu guys. Berhenti dulu, jeda dulu, ambil waktu luang, bernafas gitu kan. dulu. Ingat nafas gitu ya, karena kalau lupa nafas mati nanti. Aku sampai lupa nafas. Tapi bener sih kan, karena overthinking itu nyebelin banget. Kenapa tuh? Kenapa kamu bisa sampai ambil kesimpulan overthinking nyebelin banget? Nyebelin aja gitu. Kenapa sih aku harus punya pikiran kayak gitu? Padahal itu tuh belum tentu terjadi. Yang pertama. Kedua, kenapa sih harus menyebalkan sampai aja mikirin itu. Aktivitas juga jadi keganggu. Terus kan kadang kalau misalnya perempuan ya ini mah perempuan aja ya, aku mau buat gender aja gitu kan. Kalau laki-laki nggak tahu ya Kang ya. Nih kalau perempuan kan kalau udah overthinking jadinya gitu kan, pengennya nangis kan. Kalau nggak marah-marah, yang terakhir pengen seblak. Seblak Rafael. Itu sih kan, itu sih kalau aku menyebalkannya seperti itu gitu kan. Selain aktivitas terganggu juga gitu kan, bikin dia murung gitu kan. Kadang kalau ditanya dikit doang apa sih? Padahal kan nggak apa-apa. Ya, sih. Sensi ya. Gitu. Gitu. Bener sih. Nah, kalau itu berarti kan kita perlu lihat dulu nih bahwa yang kita perlu sadari adalah perilaku manusia itu berulang. Gitu. Manusia itu punya kebiasaan yang bisa dipastikan sekitar 60 sampai 70% bakal berulang. Ini statistik aku ya, bukan kata ahli ya. Ini asal-asalan aku bilang berdasarkan pengalaman aja gitu. Nah, di sini si pengalaman berulang ini biasanya udah didapat dari pengetahuan yang dia punya sebelumnya. Oke. Dan pengetahuan yang sebelumnya ini adalah pengetahuan terbaik, cara terbaik buat yang dia tahu gitu loh. Cara terbaik yang dia tahu buat nyelesain overthinking. Oke. Nah, sekarang deh aku nanya kamu nih ya, Mak ya. Kalau misalnya nih setelah ngobrol ini nih, sikap kamu sama overthinking berubah nggak? Oh, jelas berubah. Yes, masalahnya mereka nggak tahu yang ini. Mereka nggak ikutan live ini. Jadi pengetahuan mereka yang mereka tahu cara menyelesaikan overthinking adalah dengan dipikirin terus-terusan. Iya. Gitu. Dengan dipikirin terus-terusan, dengan ngambek, dengan apa, aktivitas apapun yang mereka kerjain buat yang mereka anggap bisa nyelesain overthinking, padahal nggak selesai. Oke, jadi gimana caranya biar overthinking nggak bikin pusing lagi? Pertama, kasih live ini ke dia. Sebelum promosi. Promosi tetap ya Kang. Nanti kita share-share. Nanti kita share-share ya. Karena kan ini di save ya, gitu kan? Karena kan ini di save ya. Nanti bisa ditonton ulang gitu. Nah, yang kedua adalah kita pastiin dulu, kita perlu tahu kebiasaan kita ketika kita ngadepin overthinking itu kayak apa. Dan ini butuh waktu, butuh track back, butuh riset, nggak sebentar. Karena gini, ngobrolin soal perilaku manusia itu bisa jadi udah dia lakuin dari zaman bayi. Gitu, dari zaman bayi, terus nanti dia belajar sampai saat ini dia nggak ada yang ngajarin gimana caranya atasin overthinking biar nggak bikin dia pusing dan selesaiin overthinking. Karena nggak ada informasi itu, makanya kita perlu ngajak mereka buat yuk cari tahu ini loh caranya buat selesaiin overthinking. Sampai satu titik mereka nggak nemu itu, ya itu cara terbaik yang mereka tahu dan mereka bakal ngelakuin itu lagi. Make sense ya sih ketika perilakunya jadi berulang gitu loh. Perilakunya berulang dan pada akhirnya ya udah nggak bisa diapa-apain. Mereka bakal terus kayak gitu. Dan ada kalanya
nyebelinnya ya. Nyebelinnya tuh bisa jadi seorang orangnya tuh bebal. Ah, itu. Karena sudah terbiasa seperti itu, Kang. Dari lahir Yes. itu begitu gitu. Dari kecil Cara berpuluh tahun, berbelas-belas tahun dia seperti itu ya pasti akan bebal, Kang. yes, bebal, udah bebal nggak bisa dikasih tahu dan bawa kehendak sendiri, ya dia ngerasa dengan cara itu dia bisa selesaiin overthinkingnya. Aku bisa apa? Ya, betul. Kalau Kalau ngadepin orang kayak gitu, aku bisa apa? individunya nggak sih, Kang? Individunya Iya berubah. memang, balik lagi individunya. Gitu, balik lagi ke individunya, pengetahuan tentang individunya, keinginan kebiasaan, keinginan perubahan kebiasaan si individu ini kayak gimana. Kalau emang dia pada akhirnya pengen berubah, ya dia bakal berusaha cari tahu. Ya itu tadi, pikiran dia mikir bahwa, ih perilaku aku teh nggak sehat kayaknya deh soal overthinking. Pasti langsung nyari ke YouTube. Gimana cara mengatasi overthinking? Bener gak? Share ke YouTube, Kang. Nanti kita ada di YouTube. Ini bakal kita edit gitu ya, videonya bakal kita edit dan mungkin di Instagram kayak cuman 1 sampai 2 minggu aja, nanti bakal di-upnya ke YouTube. Ya, gitu. Seru Gitu. Kang. Kebayang ya? Jadi pada dasarnya kita tuh punya kebiasaan yang menurut kita tuh benar. Tapi ada tapinya. Benernya ini belum tentu bikin overthinkingnya kelar. Bisa jadi mengulang siklus. Nah, iya. Mengulang siklus berasa di remedial, Kang. Berasa di remedial, udah gitu remedialnya nggak selesai-selesai dan gak dapet kunci jawaban. Gak lulus. Itu aja terus. Stres gak tuh hidup kayak gitu? Aduh, ya ampun, hidup manusia gini amat, ya Allah, ya Allah. Oke deh, ya udah hampir sejam ya. Udah bentar lagi ya. Seru Kang. Pokoknya nanti tungguin ya, kita bakalan terus live, kita bakalan terus share, bakalan terus sharing terus gitu kan, nggak pernah capek buat ngasih ilmu ya Kang ya gitu kan. Nanti mungkin ada sesi berikutnya pasti beda temanya lagi Kang ya. Jelas beda. Dan ini mudah-mudahan kita lagi nyiapin tentang life after break up ya teman-teman. Buat yang life after break up nih, gitu kan? Ya yang relate life after break up nih, dalam beberapa bulan ke depan atau dalam beberapa minggu ke depan kita bakal bikin event tentang life after break up. Oke, jadi ditungguin banget nanti update-nya, jadi follow dulu buat yang lagi life after break up, nanti kita bakal bikin event buat kalian. Nah, itu tuh informasi penting life after break up ini pasti semuanya mengalami anak-anak Gen Z, Kang. Anak milenial mah kayak after break up kayaknya enggak deh. Udah melewati masa itu deh kayaknya. Ada yang udah melewati, ada yang cuma nutupin. Kayaknya malah nutupin ya. Rasa ngakunya udah I'm okay, kincana, tapi di dalamnya masih berantakan. Anak milenial. Kakak nggak curhat kan? Enggak sih, udah pernah, kalau aku udah laluin. Kamu nggak curhat kan? Enggak lah. Oh, enggak. Oke. Sudah lewat masanya. Oke. Aduh, nggak nyangka nih udah sejam aja kita ngobrol, nggak kerasa. Kerasa banget 1 jam gitu. Pokoknya jangan lupa di follow. Nanti kalau misalnya kita live lagi di share lagi gitu kan. Jangan lupa nanti di tap love lagi. Nah, kayaknya sudah pada bubar kan? Udah pada bubar juga, nggak apa-apa. Udah pada bubar. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang nontonnya Kang ya. Mudah-mudahan, karena kan ini baru mulai ya, jadi ya nggak apa-apa. Ini anggap aja kita ngobrol. Bagus banget sih, meskipun baru mulai itu udah bagus banget sih Kang.
Oke, mungkin dari aku cuma sekian aja. Nanti ini di save aja ya nanti ya. Buat nanti di rewatch sama Mm, teman-teman yang kelewat. Oke. mm, mm. Ya deh. Oke, ya kalau gitu dari aku selesai. Bye bye Baik. guys. Bang.